وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk di bab yang pertama, yaitu beramal pada Ramadan. Jadi berlanjut amal kita pada Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kaum muslimin, Nabi SAW pernah menemui Aisyah dan di sisinya ada seorang wanita. Nabi SAW pun bertanya, siapa ini wahai Aisyah? Aisyah menjawab, si fulanah yang terkenal di luar biasa, yang terkenal luar biasa sholatnya. Rasulullah SAW pun bersabda, Mah alaikum bima tutipun wawallah la yamullahu hatta tamullu wa kana ahabbatin ilaihi madama alaihi sahibu. Jangan seperti itu. Jadi sholat yang luar biasa itu sampai nggak tidur atau puasa sampai nggak buka, jangan seperti itu. Dalam kau beramal sesuai kemampuan aja. Jangan mengantuk ya tidur, lapar ya kali-kali buka atau terus-terusan. Maka demi Allah, Allah tidak bosan untuk menerima amalmu hingga engkau sendiri yang bosan. Jadi ada orang tuh yang beramal tuh ngegas gitu loh. Jadi banyak gitu, tapi habis itu terus nggak sanggup gitu kan. Maka yang paling disukai adalah yang dikerjakan secara madam alaihi sahibu, yang kontinu. Ya, sedikit tapi rutin, sehari misal satu halaman atau satu ruko, daripada ngegas 30 juz, habis itu nggak pernah lagi baca. Karena memang kita harus melanjutkan amal di bulan Ramadan. Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, "Man shoma Ramadanan wa huwa yuhaddisu nafsahu idza aftara fi Ramadan lam ya'sillah dakhala jannah bi ghairi mas'alatin wala hisabin. Wa man shoma Ramadan wa huwa yuhaddisu nafsahu idza aftara asa rabbahu fasyamuhu alaihi mardudun." Maka di sini dikatakan bahwasanya siapa yang berpuasa Ramadan dan terbetik dalam hatinya, nantinya setelah Ramadan tidak puasa lagi, ia bertekad akan bermaksiat, maka Allah akan masukkan, tidak akan bermaksiat kepada Allah, maka ia akan masuk surga tanpa masalah, tanpa hisab. Namun siapa yang puasa Ramadan dan ia terbetik dalam hatinya setelah Ramadan tidak puasa lagi, dan ia akan maksiat, maka puasa ditolak. Jadi ini menurut perkataan Ka'ab radhiyallahu anhu, ini seorang sahabat, ini apa ya, tanda orang itu puasanya benar itu pas poso bisa ngempet maksiat, pas setelah puasa kok lanjut maksiat. Nah ini orang yang apa namanya nggak benar puasanya. Tapi orang yang puasanya benar ya, pas puasa dia nggak bermaksiat, setelah tidak puasa artinya keluar Ramadan itu dia nggak maksiat. Maka hal ini berarti ibadah itu bukan hanya di Ramadan. Maka di antara orang-orang soleh terdahulu ada yang bernama Bishr pernah menyatakan, Bi'sal qaum la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahri Ramadan. Sejelek-jelek kaum itu adalah orang yang nggak kenal Allah kecuali di Ramadan aja. Inna sholihal ladzi yata'abbadu wa yastahidu as-sanah kullah. Sungguhnya hamba Allah yang sejatinya soleh benar-benar adalah yang beribadah sepanjang tahun. Jadi bukan pas Ramadan sekep, pas di luar Ramadan nggak sekep. Maka beribadah sampai mati sebagai disebutkan ayat wa putra fatah ya. Sembahnya Allah sampai kemudian datang keyakinan yaitu kematian. Manifidin azan ya Allah ayakum, sehingga menurut Hasan Al Basri orang beramal itu sampai kapan? Sampai mati. Jadi jangan berhenti. Nek bahasa sebagian orang Jawa, ojo kesel jadi wong becik, ojo kesel jadi wong apik. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan bahwa ayat di atas dalil bahwa ibadah seperti sholat dan lainnya wajib dijalankan selama akal masih ada, apapun keadaannya ia tetap sholat. Mau sehat mau sakit tetap sholat selama orangnya nggak gila. Kemudian dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan dari Imran bin Husain, Nabi SAW bersabda, "Sholli qa'iman, sholatlah dengan berdiri, fa ilam tastati' fa qa'idan, nggak usah berdiri duduk, fa ilam tastati' fa ala janbin, nggak bisa duduk maka berbaring." Ini menunjukkan sholat itu nggak ada berhentinya. Makanya kalau ada orang ngomong ini levelnya udah makrifat ya nggak sholat yang ngawur ya. Karena Nabi SAW itu sampai wafat beliau itu sholat ya. Maka bahkan sholat dalam kondisi duduk pun dilakukan oleh Nabi. Masa ada orang yang kemudian ngaku-ngaku makrifat terus nggak sholat ya. Apalagi cuman dosen dari kampus Islam tertentu gitu. Kemudian katanya sholat itu mengingat, begitu udah ingat maka ya udah sholat.
ini tambah ngawur lagi ya. Udah nggak seperti itu Islam. Wallahu ta'ala.